Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghazali Rahman dengan NIM 2321609023 dari Prodi HTN 2 semester 4. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis kebijakan efisiensi anggaran negara tahun 2025, implementasi dan dampak sosial ekonominya. Nah, sumber referensi berita yang saya pakai itu berasal dari Kumparan.com. Yang pertama ada kasus PHK pada 2025 dinilai bisa capai 100.000 karena efisiensi anggaran. Yang kedua ada di situs Kompas.com. Nah, judul pertama itu ada efisiensi anggaran dipertanyakan saat Pemda dibolehkan rapat di hotel. Dan berita kedua itu dari Kompas, yaitu imbas PHK dan efisiensi anggaran ekonomi awal tahun bisa melambat. Nah, itu tadi adalah berita-berita yang memberitakan tentang efisiensi anggaran 2025, yang mana kebijakan ini menimbulkan banyak polemik di masyarakat. Langsung saja ke isinya, yaitu kebijakan efisiensi anggaran negara 2025, implementasi dan dampak sosial ekonominya. Nah, kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 adalah langkah strategis pemerintah untuk menata pengeluaran negara dengan memangkas belanja pusat dan daerah. Meski bertujuan memperkuat fiskal, dampaknya meluas ke aspek sosial dan ekonomi. Sejalan dengan pemberitaan Kumparan dan Kompas, kebijakan ini diduga memicu potensi PHK hingga 100.000 pekerja, terutama akibat pemotongan anggaran besar-besaran dan belanja proyek. Pemotongan anggaran mengganggu layanan publik penting seperti pendidikan dan kesehatan. Program bantuan seperti KIP juga terancam dan layanan kesehatan dikhawatirkan menurun karena efisiensi. Kondisi ini memperparah keresahan publik seperti yang diberitakan di Kompas, yang mencatat adanya pelambatan aktivitas ekonomi karena minimnya dukungan anggaran bagi sektor vital. Nah, efisiensi anggaran menimbulkan PHK, terutama bagi tenaga honorer dan sektor jasa, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Akibatnya, berkurangnya dana transfer. Hal ini sesuai dengan laporan Kumparan yang menunjukkan bahwa efisiensi telah menciptakan gejolak ketenaga kerjaan, dan penurunan daya beli masyarakat. Selanjutnya itu ada faktor penyebabnya. Nah, faktor penyebab dari kebijakan ini, pemerintah ingin memperkuat pendapatan negara atau fiskal dan mengalihkan anggaran ke misalnya program prioritas yang baru seperti makan siang gratis, sembari mengangkat pengeluaran yang tidak produktif. Namun, berita dari Kompas dan dari Kumparan mempertanyakan dalam konsistensi tujuan efisiensi ini, terutama yang berita Kompas saat Pemda masih diperbolehkan rapat di hotel yang menunjukkan celah pemborosan. Respon masyarakat itu terbagi dua. Ada yang mendukung efisiensi dan namun banyak juga yang mengkritiknya dampaknya, terutama terhadap sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Nah, respons negatif ini wajar melihat pemberitaan bahwa PHK dan pelambatan ekonomi telah menjadi kenyataan akibat implementasi kebijakan ini. Namun, dalam menanggapi kritik tersebut, pemerintah hanya aktif menjelaskan kebijakan lewat edaran dan panduan agar pelaksanaan terarah. Pemerintah juga sebenarnya memindahkan program unggulan seperti makan siang gratis yang diharapkan menggairahkan sektor UMKM. Tetapi sekali lagi, publik mempertanyakan efektivitas alokasi saat ini, bahkan banyak pekerja kehilangan mata pencahariannya, seperti yang dikritik tadi. Maka dari itu, perlunya sistem evaluasi yang jelas agar efisiensi tidak menurunkan kualitas layak publik. Nah, pelaksanaan secara bertahap misalnya memungkinkan bisa mengurangi guncangan di sektor-sektor penting. Harus ada perlindungan untuk kelompok rentan dan realokasi anggaran yang memberi dampak ekonomi langsung.
tanpa kompensasi yang adil, efek PHK seperti yang dilaporkan Kumparan akan terus memburuk. Nah, kebijakan ini melewati proses yang kompleks, namun tahap implementasi masih menemui banyak kendala. Berbagai pihak punya kepentingan berbeda, sehingga koordinasi menjadi kunci keberhasilan. Nah, jadi kesimpulannya secara garis besar, bahwa kebijakan efisiensi anggaran negara tahun 2025 yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 merupakan upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Meskipun memiliki potensi positif, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan yang cermat dan bertahap. Beragam dampak sosial dan ekonomi yang muncul menuntut pemerintah untuk merancang strategi mitigasi yang tepat, khususnya guna melindungi kelompok masyarakat yang rentan. Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain yaitu penguatan sistem pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan kebijakan secara bertahap atau gradualisasi, serta penyusunan mekanisme kompensasi yang adil dan efektif. Keberhasilan kebijakan ini jika ingin berhasil tidak hanya bergantung pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam membangun konsensus dan memperoleh dukungan dari publik. Dalam jangka panjang, kebijakan efisiensi anggaran ini berpotensi mendukung stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat atau pertumbuhan ekonomi nasional dengan catatan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pengalaman dari implementasi ini juga, pengalaman dari implementasi kebijakan ini juga dapat menjadi pembelajaran penting bagi penyusunan kebijakan fiskal di masa depan. Sekian analisis kebijakan masalah ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.